Halo teman-teman, inilah kisah di balik eyeliner biru andalan mendiang Putri Diana. Publik nampaknya selalu mencintai sosok Putri Diana. Terlepas dari masalah rumah tangganya dengan Pangeran Charles, Putri Diana sukses jadi sosok ikonik di kerajaan Inggris. Hal tersebut juga masih terjadi hingga dirinya telah lama meninggal dunia secara tragis. Pada akhirnya, dekade 80-an, riasan dan pakaian Putri Diana menjadi ikon mode di masa itu. Sesekali dia memakai eyeliner tebal berwarna cerah yang serasi dengan bola matanya yang biru. Namun, kebiasaan tata rias tersebut kemudian ditinggalkan oleh Putri Diana. Seperti yang dilansir dari Yahoo, wawancarai penata rias yang dulu bekerja untuk Putri Diana, Mary Greenwell. Mary Greenwell juga dikenal sebagai perias wajah untuk Naomi Campbell dan Victoria Beckham. Dia suka matanya yang cantik dibuat hingga berefek besar dan dipadukan dengan banyak maskara, kata Greenwell. Banyak orang mengingat Putri Diana dengan pipi merona dan garis biru di mata yang membuat kesan bersinar. Tak hanya itu, Putri Diana juga sangat menyukai make up dan terkadang bahkan mencoba tangannya sendiri untuk merias wajahnya. Dari sana pula lah ide eyeliner biru muncul. Greenwell ingat dia dan sang putri bekerja sama untuk menemukan pilihan kecantikan yang tepat kala itu. Greenwell memang senang menghabiskan waktu bersama Putri Diana karena ada kesan kekerabatan yang kuat di antara mereka. Perempuan itu lantas menggambarkan Putri Diana sebagai perempuan yang menawan, menyenangkan dan ramah serta selalu ada. Namun terlepas dari eksperimen kecantikan itu, Greenwell akhirnya meyakinkan Diana untuk mulai meninggalkan eyeliner biru itu. Greenwell mengaku memberikan masukan adalah tugas dia sebagai penata rias kerajaan agar Putri Diana bisa tampil konsisten, kata Greenwell. Dan inilah 7 koleksi perhiasan mewah mendiang Lady Diana. Sebagai salah satu ikon fashion dunia, sosok mendiang Lady Diana bukan hanya memenuhi lemari pakaiannya dengan sederet gaun dan dress klasik nan cantik, namun juga pastinya sederet koleksi perhiasan mewah milik Lady Diana yang begitu ikonik hingga sekarang. Yang pertama, tiara dispenser adalah salah satu perhiasan Diana yang paling berkesan. Tiara ini adalah tiara yang dikenakannya pada hari pernikahannya pada tahun 1981. Tiara Spencer telah berada di keluarga sang putri selama hampir seabad dan kini dimiliki oleh Earl yang saat ini adalah saudara laki Diana, Charles. Begitu ikonik dengan sosok Diana, tiara ini tidak pernah terlihat dipakai di publik sejak kematiannya. Yang kedua, cincin Esprit. Cincin dengan permata berwarna biru tua ini diperkirakan dihadiahkan oleh Pangeran Harry untuk sang istri Meghan Markle. Meghan terlihat mengenakannya pada hari pernikahannya, tepatnya untuk acara pesta resepsi malam hari. Saat dimiliki oleh Lady Diana, ia mengenakannya selama perjalanan ke Sydney pada tahun 1996 dan juga untuk gelaran acara lelang gaun Christie pada tahun 1997. Cincin ini dilengkapi dengan gelang yang serasi menampilkan aquamarine berpotongan zamrud yang lebih besar yang terletak di antara 6 baris mutiara. Yang ketiga, bros safir. Ialah hadiah pernikahan dari Ratu Elizabeth II. Awalnya dipakai Diana sebagai bros, namun kemudian ia mengubahnya menjadi kalung mutiara yang bersenar banyak. Kalung dari bros safir ini bahkan terus dipakai Diana bahkan setelah perceraiannya, sebagai salah satu perhiasan yang diwarisi Diana untuk kedua anak laki-lakinya. Pangeran Harry sekarang telah menggunakan permata biru ini untuk membuat cincin pertunangan khusus untuk melawar Meghan kala itu.
Yang keempat, cincin tunangan. Salah satu permata Diana yang paling berkesan adalah cincin pertunangannya, hadiah dari Pangeran Charles. Permata Diana yang paling ikonik adalah cincin pertunangan safir 12 karat berwarna biru miliknya. Batu safir ini dikelilingi oleh 14 berlian soliter dan dihiasi dengan emas putih 18 karat. Diwariskan untuk Pangeran William. William menggunakan cincin yang sama untuk melamar Kate Middleton pada 2010 lalu untuk menghadirkan cinta sang ibu dalam rumah tangganya. Yang kelima, kalung Swan Lake. Dipakai Diana dalam salah satu penampilan publik terakhirnya sebelum kematiannya, yakni saat menghadiri pertunjukan ballet Swan Lake di Royal Albert Hall, London. Kalung berlian dan mutiara ini sebetulnya adalah bagian dari set yang belum selesai. Kalung ini dihiasi oleh 178 berlian dan 5 mutiara dan diproduksi oleh Garrett Crown Jewelers saat itu. Setelah kematian Diana, set perhiasan itu dijual di pelelangan dan masuk dalam list yang dicantumkan kembali dengan nilai 9,6 juta pound sterling. Yang keenam, Saudi Suite. Set perhiasan hadiah pernikahan dari putra mahkota Fahd itu termasuk arloji, anting-anting, gelang cincin, dan kalung berlian. Sekarang setelah diwarisi oleh Pangeran William, ia memberikan anting-anting itu kepada Kate Middleton. Tak lama setelah pertunangan keduanya kemudian dimodifikasi oleh Kate dengan dikenakan bergaya drop style. 7. Tiara Cambridge Lover's Knot. Juga dikenal sebagai tiara Queen Mary Lover's Knot, Ratu Elizabeth II meminjamkan tiara cantik dan mewah ini kepada Diana sebagai hadiah pernikahannya kala itu. Meskipun memilih untuk tidak memakainya pada hari pernikahannya, namun Diana diketahui adalah penggemar berat tiara ini. Setelah kepergiannya, tiara ini disebutkan kembali ke koleksi ratu sampai akhirnya dipakai oleh The Duchess of Cambridge, Kate Middleton, pertama kali pada tahun 2016. Selanjutnya, kisah cincin tunangan Putri Diana yang picu kemarahan keluarga kerajaan. 38 tahun silam, 6 Februari 1981, Pangeran Charles melamar Putri Diana Spencer saat makan malam pribadi dengannya di Istana Buckingham. Setelahnya, dunia mengintip cincin pertunangan cantik yang dipakai Diana ketika pasangan itu keluar untuk foto pertunangan. Saat ini, cincin tunangan Putri Diana adalah salah satu perhiasan paling ikonik sepanjang masa. Cincin itu sekarang dipakai oleh istri Pangeran William, Kate Middleton. Tapi cincin itu sebenarnya tidak begitu populer di keluarga Pangeran Charles. Bahkan sebuah cincin tunangan yang begitu disukai Putri Diana saat itu memicu kemarahan dan amukan di dalam keluarga kerajaan. Apa masalahnya hingga sebuah cincin yang dipilih sendiri oleh putri rakyat tersebut begitu kontroversial dan mendapat tentangan beberapa anggota kerajaan? Dilaporkan bahwa Pangeran Charles mengizinkan Putri Diana memilih sendiri cincin tunangannya. Putri Diana memilih cincin dengan safir 12 karat, dipasang emas putih 18 karat dengan 14 berlian solitaire yang ada dalam katalog Gerard. Disinilah masalahnya. Sementara Gerard, pembuat perhiasan yang membuat cincin itu terinspirasi dari brus safir dan berlian yang dibuat Pangeran Albert di tahun 1840 untuk Ratu Victoria sebagai hadiah pernikahan. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Cincin tunangan untuk bangsawan biasanya dibuat khusus. Oleh karena itu, keluarga itu sangat tidak senang bahwa calon raja memberi pengantinnya stok barang dari katalog yang bisa dibeli orang lain. Menurut Fogu, keputusan Putri Diana itu tidak cocok dengan keluarga kerajaan yang tidak ingin rakyat jelata memiliki akses yang sama ke perhiasan yang cocok untuk bangsawan. Itu bahkan disebut sebagai cincin rakyat jelata. Namun terlepas dari respon negatif keluarga kerajaan, beberapa percaya bahwa Diana memilih safir karena itu mengingatkannya pada cincin pertunangan ibunya sendiri. Yang lain percaya karena itu adalah batu terbesar. Satu hal yang pasti, Diana sangat menyukai cincin itu dan bahkan mengenakannya untuk beberapa waktu
setelah dia dan Charlotte berpisah pada 1996.